Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Fitri Jessica. Saya mahasiswi bimbingan konseling dari Universitas Indraprasta PGRI. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai layanan konsultasi. Teman-teman sebelumnya tahu gak sih apa itu konsultasi? Jadi, konsultasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebagai pertukaran pikiran untuk mendapatkan kesimpulan, bisa berupa dengan saran, nasihat yang sebaik-baiknya. Lalu, apa itu layanan konsultasi? Layanan konsultasi adalah layanan konseling yang dilaksanakan oleh konselor terhadap pelanggan atau yang disebut dengan konsulti, yang memungkinkan konsulti memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara yang dapat dilakukan untuk menangani permasalahan pihak ketiga. Adapun di dalam layanan konsultasi ini memiliki tujuan, yaitu ada tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum yaitu konsulti dapat menangani permasalahan pihak ketiga. Sedangkan tujuan khususnya yaitu konsulti memperoleh pemahaman, wawasan, dan cara untuk mengatasi atau mengataskan permasalahan pihak ketiga. Nah, selanjutnya adalah komponen dalam layanan konsultasi. Adapun komponen-komponennya yaitu yang pertama adalah konselor, yaitu tenaga ahli konseling. Yang kedua adalah konsulti, yaitu individu yang meminta bantuan kepada konselor untuk menangani permasalahan pihak ketiga. Dan yang terakhir adalah pihak ketiga, yaitu individu yang permasalahannya dipersoalkan oleh konsulti. Selanjutnya ada asas-asas yang harus diemban dalam pelaksanaan layanan konsultasi. Yang pertama adalah sesuai dengan etika dasar konseling. Yang pertama, asas kerahasiaan, di mana asas kerahasiaan ini dalam pelaksanaan layanan konsultasi, konselor wajib untuk merahasiakan segala hal yang dibicarakan pada saat pelayanan konsultasi ini. Terus yang kedua adalah asas kesukarelaan, di mana asas kesukarelaan ini konsulti secara sukarela datang kepada konselor untuk melaksanakan layanan konsultasi. Dan yang ketiga adalah asas kemandirian. Asas kemandirian ini diharapkan konsulti memperoleh pemahaman terhadap diri sendiri secara positif dan dinamis, memahami lingkungan secara objektif, positif, dan dinamis. Terus yang ketiga, dapat mengambil keputusan secara positif dan tepat. Yang keempat, dapat mengarahkan diri sendiri sesuai dengan keputusan yang diambil. Dan yang kelima, dapat mewujudkan diri sendiri. Nah, adapun asas-asas yang lain dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan saat pelayanan berlangsung. Selanjutnya adalah pendekatan dan teknik. Adapun pendekatan dalam layanan konsultasi ini yaitu penanganan masalah pihak ketiga dilaksanakan oleh konsulti setelah berkonsultasi dengan konselor. Berbeda dengan konseling perorangan yang mana penanganan masalah dilaksanakan langsung oleh konselor. Selanjutnya yaitu teknik dalam layanan konsultasi, ada teknik umum dan teknik khusus. Teknik umum ini sendiri adalah sejumlah tindakan yang dilakukan konselor. Yang pertama untuk mengembangkan proses konsultasi. Nah, di dalam mengembangkan proses konsultasi ini dapat dilakukan dengan menggunakan teknik menerima klien, mengatur posisi duduk, penstrukturan, dan analisis dan diskusi mengenai permasalahan. Adapun yang kedua yaitu teknik yang membangun hubungan. Dapat dilakukan dengan menggunakan teknik kontak mata, kontak psikologis, dan dorongan minimal. Dan yang ketiga yaitu teknik yang mengembangkan dan mendalami masalah. Dapat menggunakan teknik ajakan berbicara, 3M, konfrontasi, keruntutan, pertanyaan terbuka, penyimpulan dan penafsiran, suasana diam, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir yaitu penilaian dalam layanan konsultasi. Ada 3, yang pertama adalah penilaian segera atau yang biasa disingkat dengan LAISEG. Nah, di dalam penilaian segera ini terpusat pada kondisi diri konsulti yang berkenaan dengan UCA, yaitu Understanding, Comfort, and Comfort Action. Understanding ini sendiri memiliki arti yaitu pemahaman baru. Comfort adalah perasaan lega, dan action adalah rencana kegiatan setelah pelaksanaan layanan. Nah, yang kedua adalah penilaian jangka pendek atau yang biasa disingkat dengan LAIJAPAN. Di dalam penilaian jangka pendek ini yaitu bagaimana konsulti
bagaimana konsultan melaksanakan hasil konsultasi, dan yang terakhir adalah penilaian jangka panjang atau yang biasa disingkat dengan Laijapan, yaitu perubahan yang terjadi pada diri pihak ketiga. Sekian dari saya mengenai layanan konsultasi. Semoga ada manfaatnya, terutama untuk saya dan khususnya untuk yang lain juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.